Selamat pagi saudara terkasih. Mari kita mengawali hari kita dengan terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudaraku terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Tuhan. Maka ketika pernyataan itu datang, maka Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya di situ, dari kata domba-domba, di situ disuruh bahwa seorang pelayan Tuhan tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan tidak boleh membuat pengklasifikasian menurut yang boleh dilakukan di dalam kehidupannya. Tetapi pada intinya bahwa seorang pelayan Tuhan itu harus mampu dan harus mau mengarahkan setiap yang digembalakannya untuk percaya kepada Kristus. Saudara yang terkasih, ini adalah sebuah pernyataan yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus ketika mereka sudah hidup di dalam kelompok-kelompok dan yang mengidolakan para pelayan-pelayan yang mereka kagumi. Maka terbentuklah kelompok Apolos, Kefas, Paulus dan juga kelompok Yesus Kristus. Itulah yang tidak benar. Karena apa? Kita terpanggil di dalam satu tubuh dan di dalam satu pengharapan dan kasih, yaitu di dalam Kristus. Maka dengan demikian harus menghilangkan pengelompokan itu agar terbina kerukunan dan juga persamaan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Karena umat Tuhan itu adalah datang dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi gembala yang baik dalam kehidupan kita, yang menjadi juru selamat untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Dan bila kita berasal dari Allah, maka kehidupan kita juga akan berakhir di dalam satu nama, yaitu di dalam kuasa daripada Yesus Kristus. Maka dengan itu saudara yang terkasih, kita ini adalah pelayan Tuhan. Jangan kita melayani orang untuk membawa dia menjadi orang yang simpati kepada kita. Tetapi arahkanlah semua orang untuk menjadi pengikut Kristus. Jangan menjadi pengikut pribadi kita di tengah-tengah dunia ini. Kita adalah hamba Allah. Kita bukan hamba untuk diri kita sendiri. Tentu, kalau kita hamba Allah, hamba dari Tuhan Yesus Kristus, maka tugas dan tanggung jawab kita adalah mengarahkan sebanyak-banyaknya jiwa dan memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa menjadi orang yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Maka dalam hal ini saudaraku, hiduplah sebagai pelayan yang tidak membeda-bedakan dan tidak mencari perbedaan. Tetapi mari kumpulkan domba-domba Tuhan untuk menerima keselamatan yang dari Dia secara bersama-sama. Hiduplah dalam kerukunan dan kedamaian. Karena Tuhan kita adalah satu. Dan Tuhan kita adalah hanya Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kita. Amin. Kita berdoa.
Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Karena Engkau telah mempersekutukan kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Dan kami telah diselamatkan oleh penyelamatannya di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu Tuhan, jadikan hidup kami menjadi pelayan Tuhan, bukan pelayan manusia. Agar apa yang Engkau berikan kepada kami untuk kami gembalakan, kami bawa itu semuanya menuju sukacita dan juga kebersamaan kepada Kristus. Tuhan, sertai kami dalam hidup kami, agar kami menjadi pribadi yang saling mengasihi di tengah-tengah dunia ini. Karena tujuan kami satu, yaitu di dalam Kristus. Inilah doa kami kepadamu, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, salam. Tuhan memberkati menyertai kita. Horas.